Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas di suaranya. Mas Mbak Vi. Oke, matur nuwun. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bisa bareng-bareng bergabung dalam Sinau Online Series yang ke-23. Yang pertama saya mengizinkan menyapa selamat pagi kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Ibu Dr. Sri Budi Utami MK. Matur nuwun Ibu sudah membersamai teman-teman di Kulon Progo sampai dengan saat ini. Itu sebuah supporting yang luar biasa bagi teman-teman apoteker di Kulon Progo, punya ibu yang selalu memperhatikan, yang selalu membimbing, selalu mendampingi sehingga nanti seperti disampaikan Mbak Ini tadi, kita selalu bisa on the track gitu. Semoga kita bisa bersama-sama membangun kesehatan masyarakat di mana kita berada. Sekali lagi matur nuwun sangat kepada Ibu. Kemudian yang juga izinkan saya menyapa Pak Nanang. Matur nuwun Pak Nanang sudah kerja join. Saya agak ngerdek ini ada Pak Nanang. Nanti kalau ada yang gimana-gimana gitu, paling nanti saya diselendek di belakang. Pak Nanang ini juga selain sebagai kolega juga sebagai guru saya, jadi terima kasih selalu bersama-sama dengan kami. Kemudian yang terhormat juga kepada Ketua Medai, Pak Elvi, tadi saya lihat ada di sini. Selamat pagi Pak Elvi, semoga selalu sehat. Kemudian ada Mas Aryo Purbo, ini senior saya. Pak Elvi. Kemudian teman-teman di Kulon Progo, Mbak Tri, selamat luar biasa. Kemudian teman-teman panitia, kemudian juga teman-teman pengurus cabang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semua peserta Sinau Online Series yang ke-23. Mari kita bersama-sama mensyukuri kondisi yang saat ini, dan sama-sama kita berdoa semoga nanti kita bisa segera mendapatkan kondisi yang lebih baik. Mohon izin saya untuk share screen. Saya mendapatkan tugas dari teman-teman untuk menyampaikan materi tentang membangun budaya praktik apoteker yang bertanggung jawab yang berbasiskan pada pharmaceutical care. Ini sebenarnya ini adalah suatu hal yang sangat penting dan ini akan sangat sangat aplikatif dilakukan di semua lini di mana kita berada. Karena kita berbicara tentang masalah budaya praktik apoteker yang bertanggung jawab. Ini adalah beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan tentang pharmaceutical care, kemudian tentang budaya praktik apoteker yang legal, kemudian tentang praktik apoteker yang bertanggung jawab. Oh ya, sebelumnya Mbak Heni, saya 45 menit ya waktunya ya? J Mbak Vi, leres. Oke. Baik, pharmaceutical care. Sebelum saya akan bicara banyak tentang pharmaceutical care, kita akan sedikit mengulik tentang masalah patient-centered care. Pharmaceutical care dan patient-centered care ini adalah dua hal yang memang sangat berkaitan. Karena apa? Karena saat ini paradigma kita di dunia kesehatan itu semuanya adalah paradigma yang berfokus kepada pasien. Bahwa pasien itu menjadi center, menjadi tuan, menjadi muara terakhir dari semua hal yang dilakukan oleh semua profesi kesehatan. Jadi patient center care itu mengutip beberapa hal ya. Bahwa kalau yang tadinya kita biasanya kalau gambar pharmaceutical care di sini ada pasien, di sini ada dokternya, ada perawatnya, ada ahli gizinya, ada apotekernya, kemudian juga ada komponen-komponen yang lain. Nah, kita akan bicara juga sedikit tentang masalah apa sih filosofi atau yang ada dalam patient centered care. Bahwa dalam patient centered care itu tujuan akhir, visi, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah semuanya diarahkan atau bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pasien itu sendiri. Bahwa tujuan akhirnya, muara akhirnya itu adalah tetap bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari pasien. Jadi kita tidak bicara tentang masalah siapa melakukan apa yang paling banyak, bukan.
Tapi kita akan bicara bahwa semua yang dilakukan oleh semua komponen yang terlibat dalam patient-centered care itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari pasien itu sendiri. Kemudian patient-centered care itu selalu kolaboratif. Ya, jadi tidak ada yang sebuah pelayanan kesehatan itu yang murni dilakukan oleh satu atau dua atau satu orang saja. Semuanya harus dilakukan secara kolaboratif, kemudian terkoordinasi. Kenapa harus terkoordinasi? Karena kalau tidak nanti akan jalan sendiri-sendiri, tidak akan sinkron. Kemudian pasien center care juga akan memfokuskan pada bagaimana ketika memberikan pelayanan tersebut, maka pasien itu merasa nyaman, ya, merasa nyaman dari aspek apa saja, baik fisiknya maupun psikisnya atau emosionalnya. Sehingga ketika pasien itu merasa nyaman, mereka akan merasa mau terlibat, kemudian bisa berkolaborasi juga. Karena apa? Karena sebuah tindakan pelayanan kesehatan tanpa peran aktif dari pasien itu tidak akan bisa menghasilkan hal yang terbaik. Dan terjadi nanti hanya komunikasi satu arah saja. Dari pemberi pelayanan yang dilayani memang manut bukan. Ketika dia nyaman, dia merasa comfort, maka dia akan bisa terlibat dengan aktif. Kemudian pasien center care juga menghormati apa yang menjadi preferensi atau menjadi pertimbangan dari pasien maupun keluarganya. Kita harus menghormati nilai-nilai budaya yang mereka anut. Kita menghormati bagaimana kultur yang mereka anut. Sehingga ketika mereka merasa kita menghormati, mereka akan nyaman. Dan apa yang kita berikan itu jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka pahami. Apalagi kalau kita di Indonesia, nilai budayanya itu sangat kental. Orang-orang yang ada di daerah Sumatera, tingkat pelayanan tentu akan berbeda dengan orang-orang yang asli mungkin di daerah, mungkin Bali, mungkin di Kalimantan. Belum lagi kalau nanti kita bicara masalah agama dan keyakinan. Ya. Kemudian keluarga dan pasien itu juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Bahwa pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan itu tidak hanya harus istilahnya apa ya, menjadi sebuah keterpaksaan dari pasien. Mereka harus mempunyai kesempatan untuk terlibat dan termasuk juga ketika mereka diberikan kesempatan untuk menolak. Ya, itu adalah sebuah kondisi karena mereka memang sebagai orang yang nanti akan mendapatkan intervensi dalam pelayanan kesehatan ini. Kemudian keluarga juga perlu dilibatkan ya dalam sebuah tindakan pelayanan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya transparan. Berarti kita harus menyampaikan secara gamblang ya apa yang diberikan sehingga mereka tahu dari A sampai Z yang kita berikan itu apa saja. Pelayanannya misalnya termasuk dalam farmasi ya obatnya bagaimana dan itu harus sekali lagi di sini kolaboratif ini juga tidak menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, harus berkolaborasi. Nah, pharmaceutical care sendiri ini salah satu pionirnya adalah Dr. Linda Strand ya, Dr. Linda Strand bahwa di sini sekitar tahun 90-an ya, beliau menyampaikan bahwa pharmacists need to learn how to deliver a service that is systematic. Jadi pada saat ini farmasis itu harus belajar bagaimana untuk mendeliver, untuk bisa menyampaikan sebuah pelayanan yang sistematik, konsisten. Jadi ya karena konsisten, berarti kalau bolak-balik kan pasiennya nggak percaya, jadi harus konsisten dan rasional. Jadi bisa diterima dengan nalar. Nah, ini adalah suatu hal yang menjadi roh tentang praktek dari pharmaceutical care. Kalau kita bicara definisinya, ada beberapa definisi ya, ada dari Harper and Strand itu bahwa adalah sebuah tanggung jawab untuk memberikan suatu obat ya dalam yang bertujuan untuk mendapatkan outcome yang jelas dan outcome tersebut harus meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian untuk Linda Strand sendiri juga menyampaikan bahwa ini pharmaceutical care adalah suatu komponen pelayanan farmasi ya yang di sini ada interaksi langsung ya, ada interaksi langsung antara farmasis dengan pasien
Nah, ini interaksi langsung. Jadi bukan kemudian ini cuma di balik layar, tidak. Ada interaksi langsung di situ antara farmasis dengan pasien. Dalam tujuannya untuk apa? Untuk menjaga atau kita untuk memberikan pelayanan tentang adanya kebutuhan pasien yang terkait dengan obat. Ada interaksi langsung antara pasien dengan farmasis. Kemudian kalau dari PCNI tahun 2013 adalah pharmaceutical care adalah kontribusi dari seorang farmasis, kontribusi dari seorang apoteker untuk memberikan pelayanan secara individu. Ya, jadi kontribusi langsung memberikan pelayanan secara individu untuk apa? Untuk mengoptimalkan penggunaan obat dan meningkatkan health outcomes-nya. Jadi outcome dari pelayanan kesehatan. Dan dari Kemenkes RI sendiri menyampaikan bahwa pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Dan tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan hasil yang pasti. Ya. Di sini ada definite outcome, di sini juga ada definite outcome. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kalau kita bicara di sini ada benang merahnya ya, bahwa kalau kita melakukan pelayanan melakukan pharmaceutical care, maka akan ada apa aja di sini? Kualitas hidup pasien harus naik. Kemudian ada pelayanan langsung. Itu adalah komponen-komponen yang akan saya sebutkan di slide berikutnya. Bahwa apa saja yang ada dalam pharmaceutical care? Yang pertama adalah tanggung jawab. Jadi, ini adalah bentuk kasih sayang kita, bentuk tanggung jawab kita kepada pasien dari seorang farmasis, yang katanya farmasis itu adalah seorang ahli obat. Kalau kita sudah dilatih, kita sudah diberi bekal ilmu, kita ketemu sama pasien, maka kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita berikan kepada pasien kita. Kemudian apalagi? Interaksi langsung. Siapa yang berinteraksi? Apotekernya dengan pasiennya. Kemudian peduli, ya kita peduli dengan apa yang dialami pasien. Tadi yang kita sebutkan di awal tentang patient center care, bahwa dalam patient center care itu semua yang dilakukan harus menghormati apa yang menjadi keyakinan dari seorang pasien, entah budayanya, entah masalah nilai atau value-nya, ataupun juga masalah keyakinannya. Nah, kita harus peduli dengan itu. Peduli juga dengan apa? Dengan apa yang mereka rasakan ketika misalnya mereka tidak bisa dapat obat karena biayanya yang tinggi. Ketika mereka tidak bisa meraih obat karena kesulitan dengan masalah geografis. Ketika mereka kesulitan pakai obat karena apa? Obat tersebut berefek samping terhadap dirinya. Dia mengalami adverse drug reaction. Itu kita harus peduli. Kemudian apa? Outcome terbaik. Jadi, kalau orang Jawa itu underane atau muaranya, semua pelayanan kesehatan itu adalah tujuannya untuk memperbaiki outcome pasien. Yang tadinya nyeri jadi nggak nyeri, yang tadinya dia pusing jadi nggak pusing, ya tadinya dia mengalami infeksi, infeksinya menjadi teratasi, yang tadinya hiperglikemi, gula darahnya menjadi normal. Itu adalah outcome terbaik. Ya, jadi harapan kita pharmaceutical care ini akan sangat terlibat sehingga sangat bermanfaat, sangat berperan dalam memberikan outcome. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kualitas. Apa artinya sebuah pengobatan ketika dia mengkonsumsi obat tapi kualitas hidupnya nggak naik? Ya, yang tadinya dia bisa jalan melakukan aktivitas, kemudian karena dia mendapatkan terapi yang tidak baik, ternyata dia harus kepada keluarganya untuk melakukan aktivitas-aktivitas melelahkan. Ya, jadi memang selain outcome yang terbaik, kualitas hidupnya juga baik. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pharmaceutical care ini bertujuan, salah satunya apa sih yang dipantengin sama farmasis itu ketika dia memberikan pelayanan obat, mengatasi adanya medication atau drug related problems. Jadi kalau teman-teman yang di medis itu mereka akan berkutat pada masalah diagnosisnya, mereka akan berkutat pada masalah
masalah pemeriksaannya, penunjangnya harus seperti apa. Teman-teman di perawat itu mereka akan berkutat pada masalah keperawatannya. Kalau farmasis itu pantengnya di mana? Di masalah medication atau drug-related problems. Kita harus kenalin apakah pasien ini mengalami drug-related problems. Drug-related problems-nya yang mana? Itu yang harus dikomunikasikan. Ya, ini komponen-komponen atau unsur dalam pharmaceutical care. Nah, ini saya mencoba mengutip ya dari salah satu jurnal bahwa pharmaceutical care itu adalah sebuah pelayanan, ya, sebuah pelayanan. Providernya siapa? Yang ngasih itu siapa? Bisa farmasisnya, bisa farmasis dan timnya, ya. Kemudian dari unit pelayanannya bisa rumah sakit, bisa instalasi farmasinya, ya, bisa kemudian apotek, ya, di sini the farmasis, kemudian ada healthcare profesional, ya, itu juga terlibat, dan yang lainnya. Jadi ini adalah provider dari pharmaceutical care. Siapa yang menerima? Ya, pasien. Kemudian ini kalau satu, ini kalau banyak. Kemudian komunitas. Kemudian juga mungkin termasuk keluarganya. Karena tadi dalam pasien center care juga melibatkan keluarga. Kemudian dalam wilayah apa? Apa yang menjadi subjek dalam pelayanan kita? Medicine, jelas. Karena yang kita lakukan adalah hal yang terkait dengan obat. Kemudian farmakoterapi, kemudian medical device, kemudian drug-related need, ya, apa yang dibutuhkan oleh pasien terkait dengan obat tersebut. Apakah dia perlu mendapatkan edukasi tertentu terkait dengan obatnya? Apakah dia untuk obat tersebut perlu penyimpanan yang khusus, perlu perlakuan yang khusus, ya. Ini kaitannya dengan subjeknya. Nah, dari semua ini untuk memastikan apa? Outcome. Ya, outcome itu penting. Itu menjadi bahwa semua yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan itu tujuannya adalah memperbaiki outcome. Harus optimal farmakoterapinya, optimal dalam outcome-nya, kemudian optimal dalam ekonomi, jelas. Karena sekarang mungkin bagi beberapa pasien yang belum ditanggung oleh asuransi, itu mereka harus biaya sendiri, yang dia out of pocket sendiri, mereka mungkin beberapa masih mempertimbangkan dengan masalah ekonomi. Bahkan ketika kita bicara asuransi, ya, kalau misalnya kita di rumah sakit, kita harus juga mempertimbangkan tentang masalah efektivitas dan biayanya. Apakah ini balance? Apakah ini adalah yang paling optimal? Paling optimal belum tentu yang paling murah. Ya, paling optimal adalah pelayanan yang memang memberikan efek terbaik dengan biaya yang paling efisien. Kemudian, apa saja aktivitas dalam pharmaceutical care itu? Bahwa pharmaceutical care itu bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas apa saja. Ada konseling, ya. Konseling ini jelas, ya, kita sudah banyak belajar kemarin waktu kita kuliah. Konseling itu apa? Diberikan untuk pasien dengan kondisi yang bagaimana? Diberikan kemudian siapa yang menjadi prioritas ketika kita memberikan konseling. Ketika ada beberapa pasien banyak banget nih yang pada datang bareng-bareng, ini yang diprioritaskan untuk dikasih konseling dulu. Itu kita sudah dilatih. Kemudian medication review, ya, kita melihat bagaimana review tentang tentang penggunaan obatnya, tentang monitoring terapinya. Nah, monitoring terapi ini mungkin kalau teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di apotek mungkin bisa dilakukan buat pasien-pasien yang sudah kronis, yang sudah langganan. Kalau teman-teman punya apotek PRB, itu ada yang namanya juga ada monitoring di sana, itu silahkan lakukan monitoring pada beberapa pasien yang memang itu terutama pasien-pasien yang kok kayaknya outcome-nya kok acet-acet ini, atau mungkin ini saya dapat pasien kok obatnya itu dosisnya selalu naik, ya. Apa yang salah di sini? Nah, itu kan perlu kita monitor juga. Kemudian dengan melakukan apa? Mendeteksi, ya, memecahkan atau kemudian memonitoring adanya potensial drug-related problems. Jadi kemungkinan drug-related problems-nya ini
mungkin belum terjadi. Nah, itu kita bisa mencegah ketika kita bisa melihat bahwa ini berpotensi terjadi drug-related problems. Oke, sebentar. Nah, ya, sorry. Selanjutnya kaitannya dengan masalah drug-related problems tadi, ya bahwa drug-related problem itu ada beberapa kategori ya. Kalau ini adalah kategori yang lebih menurut saya lebih global. Sebenarnya ada lagi yang dari BCNI yang versinya kalau tidak salah sekarang sampai dengan versi yang ke-9 atau ke-10. Nah, kita mungkin mencoba yang versi yang lebih sederhana. Bagaimana kita mengenali drug-related problem? Ya, ini sedikit review aja buat teman-teman sejawat sekalian bahwa ketika kita menerima terutama mungkin resep ya atau mungkin ada konseling dari pasien, maka ketika pasien tersebut mendapatkan obat, maka kita perlu istilahnya nyocoke atau kita perlu mencari, kita perlu mereview adakah di situ related problems. Yang pertama adalah apakah ada indikasi penyakit yang tidak tertangani. Ya, jadi ketika nanti ada pasien datang bawa resep ke apotek, itu kan tentu akan ada diskusi ya, diskusi antara si apoteker dengan pasiennya. Kita akan bertanya tentang ada 3 prime question di sana yang juga perlu kita sampaikan. Jadi itu teori-teori kayak gitu jangan kemudian karena sudah jam terbang pelayanannya kita tinggi kemudian nggak pernah dilakukan lagi, itu jangan. Itu harus selalu kita pergunakan di saat kita melakukan praktek pelayanan. Kita mesti bertanya sama pasien ketika dia datang ke apotek dengan membawa resep, apakah yang informasi yang dia dapatkan dari dokternya harus kita gali. Karena apa? Dari situlah kita akan bisa melihat adakah drug-related problem di situ. Kita akan lihat apakah ada indikasi penyakit yang tidak tertangani. Apakah ada pemberian obat yang tanpa indikasi. Ya, jadi jangan-jangan dia nggak perlu obat itu, tapi dia kok dapat nih, kenapa ya? Nah, itu kan harus kita tanyakan, harus kita klarifikasi. Kemudian ada pemilihan obat yang tidak tepat, ya. Jadi mungkin ada pemilihan obat yang tidak tepat atau salah, kadang dengan indikasinya. Kemudian apakah ada di situ obat yang subterapeutik atau bahkan overdose, ya. Kemudian apakah ada efek obat yang tidak dikehendaki. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita melakukan monitoring. Kalau kita nggak monitoring, kemungkinan akan sulit untuk melihat apakah ada efek obat yang tidak dikehendaki yang dialami oleh pasien. Makanya setiap kita memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien, data si pasien itu harus kita tanyakan. Dia alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, itu mesti kita tanyakan sehingga kita bisa melakukan monitoring. Akan sangat menyenangkan bagi seorang pasien ketika dia itu merasa digadake sama pemberi pelayanan kesehatan, bukan dokternya, bukan perawatnya, atau termasuk juga apotekernya. Ya, terima kasih ya Bu, saya sudah diingatkan, terima kasih sudah dimonitor, dan itu kalau nanti akan dihubungkan dengan materinya Mas Bagus yang nanti, ya, itu adalah salah satu strategi pemasaran juga. Ketika kita nggak ada kayak pasien, itu juga selain kita bicara tentang masalah pharmaceutical care, kita juga bicara tentang masalah promosi. Jadi ada 2 hal yang kita jalankan bareng-bareng di sini. Kemudian, apakah ada interaksi obat? Nah, ini juga bisa dilakukan selain dengan melihat monitoring kemudian obat juga melihat tentang masalah antar obat yang satu dengan yang lainnya. Tapi tunggu dulu tentang masalah interaksi obat. Interaksi obat itu suatu hal yang mungkin potensi terjadi, tapi tidak selalu terjadi. Jadi ketika kita bicara tentang masalah interaksi obat, biasanya kita nanti kan buka kamus nih, oh obat ini berinteraksi dengan obat ini, oh ini ada interaksi nih. Nah, kita mesti melihat dulu bagaimana interaksi tersebut, karakternya. Apakah dia minor, apakah dia mayor, ataukah dia mungkin yang menengah. Nah, kemudian selain itu kita juga harus melihat apa rekomendasi yang muncul setelah informasi tersebut. Apakah rekomendasinya adalah monitoring, ataukah rekomendasinya adalah menggantikan obatnya.
Nah, ketika rekomendasinya itu monitoring, kita nggak perlu tergesa-gesa kemudian kita meminta untuk menggantikan obatnya, karena bisa jadi memang obat tersebut diperlukan oleh kondisi pasien tersebut. Maka kita mengedukasi kepada pasien untuk mengenali adanya tanda-tanda terjadinya interaksi obat. Dan ketika itu terjadi, kita minta kepada pasien untuk bisa menghubungi kepada apoteker, sehingga nanti bisa kita komunikasikan kepada dokter yang meresepkan. Kemudian, penderita gagal menerima obat, ya, entah karena masalah biaya atau karena masalah pasien itu mereka tidak bisa menggunakan obatnya, ya, tidak bisa menggunakan obatnya karena apa? Mungkin tekniknya yang sulit atau mungkin dia belum tidak cukup alatnya yang dia tidak punya. Nah, itu harus kita komunikasikan sehingga ini berat-berat problem ini bisa kita atasi. Entah dia baru potensi ataukah sudah terjadi. Nah, artinya apa? Bahwa pharmaceutical care itu ultimate goal-nya apa? Optimize, design, use, and improving health outcomes. Bahwa tujuan akhirnya kita itu mengoptimalkan penggunaan obat dan meningkatkan outcome. Nah, itu sekali lagi, kalau pasien itu diobati, sembuh, itu senang. Paling gampang contohnya gini, ketemu sama ketemu sama salah satu asisten dari pejabat gitu, kemudian kita ngobrol-ngobrol, bilang, Mbak, saya itu gelegak-gelegak dari tadi pagi gitu. Kalau ngetut ke bapak itu saya kadang-kadang merasa ini perutnya nggak nyaman. Nah, itu kan kita bisa lihat bahwa kemungkinan dia mengalami dispepsia. Nah, kemudian kita sarankan dulu lah obat-obat yang gampang gitu aja ya. Mungkin kita coba kasih antasida gitu aja ya. Itu kan simpel ya. Tapi walaupun simpel, kalau orang tersebut awam, bisa jadi memang mereka benar-benar nggak tahu, dan itu memang kejadiannya benar-benar nggak tahu. Kita kasih, kebetulan misalnya saya bawa, karena saya juga penderita dispepsia, jadi tas saya itu pasti kebak sama obat-obat dispepsia. Minimal antasid saya pasti bawa. Coba Mas, ini dikunyah gitu. Dia pakai, selang setengah jam dia ketemu sama kita, jalan, Mbak makasih ya, ini saya gelegak-gelegaknya udah hilang. Itu improving health outcomes. Itu menyenangkan buat mereka, karena apa? Perut yang tidak nyaman itu mengganggu sekali aktivitas kita sehari-hari. Itu adalah contoh yang sederhana. Kemudian apalagi bahwa pharmaceutical care itu exist in all practice setting. Jadi dia nggak hanya terjadi di rumah sakit, nggak hanya terjadi di klinik, di semua setting pelayanan kefarmasian itu bisa dilakukan. Entah dia di puskesmas, entah dia di apotek, entah dia di klinik, entah dia di rumah sakit, itu bisa dilakukan praktek pharmaceutical care. Karena apa? Dia eksis di mana pemberian obat itu dilakukan. Kemudian, dengan apa? Identifying potential DRP, kemudian resolving, preventing the potential problems for the patient. Bahwa kita mengidentifikasi adanya potensial DRP, kemudian kita memecahkan masalah ketika ada DRP, atau kita mencegah DRP tersebut muncul. Ya. Kemudian yang keempat adalah dilakukan bersama-sama. Ya, pharmaceutical kan nggak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan bersama-sama, harus berkolaborasi. Ketika ada problem obat, kita harus nggak bisa kemudian kita serta-merta, pasien ini dapat obat X dari dokter Y, kemudian ketika kita melihat ada problem di situ langsung kita putuskan, ini diganti ini, nggak bisa. Karena apa? Karena pemberi keputusan untuk pemberian obat itu ada di dokternya. Ketika dia dapat resep, maka harus berkolaborasi. Maka kita harus punya ilmu komunikasi yang baik, bagaimana kita menyampaikan ketika kita menemukan adanya drug-related problems. Nah, itu tadi tentang pharmaceutical care. Nah, yang kedua, saya akan sedikit bicara tentang masalah praktek apoteker legal. Sebenarnya kalau masalah praktek apoteker legal itu, saya kira semua teman-teman sudah banyak mendapatkan informasi sejak teman-teman sejauh semuanya mendapatkan pendidikan farmasi maupun pendidikan apoteker. Bahwa seorang apoteker itu dalam melakukan praktek harus mempunyai dasar hukum sehingga dia bisa berpraktek secara legal. Nah, ketika tadi teman-teman saya Mbak Tri dan teman-teman di Kulon Progo ngajak kita berdiskusi tentang masalah
budaya praktek apoteker yang bertanggung jawab. Maka kita akan bicara dulu masalah budaya. Budaya itu apa sih? Suatu hal yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti akal sehat, akal, pikiran, atau budi. Jadi budaya itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran kita. Dan dia apa ya, merupakan suatu hal yang merupakan implementasi dari adat istiadat yang ada di sekitar kita. Jadi budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang melekat pada kita, tentang bagaimana kita membuat menerjemahkan kondisi yang ada di sekitar kita, dan itu sudah terpatri dalam diri kita. Jadi kalau misalnya SOS sekarang ini mengajak kita untuk berbudaya praktek yang bertanggung jawab, berarti praktek bertanggung jawab itu sudah terintegrasi di dalam perasaan kita, di dalam diri kita, sehingga ketika kita itu melakukan aktivitas pelayanan kefarmasian sebagai seorang apoteker, itu sudah merupakan sebuah aktivitas praktek yang bertanggung jawab, karena kita sudah membudayakan diri kita untuk praktek secara bertanggung jawab. Jadi pola pikirnya sudah terbentuk. Ya, pola pikir saya bahwa saya melakukan ini itu karena saya sebagai apoteker yang bertanggung jawab. Jadi ini sekali lagi bahwa masalah budaya ini kita akan mengajak semua teman-teman sejawat semuanya mengintegrasikan sebuah tanggung jawab berpraktek itu dalam kehidupan kita secara sehari-hari. Jadi pola pikir kita sudah terbentuk nih. Kalau saya melakukan ini adalah tindakan bertanggung jawab nih. Kalau saya melakukan itu bukan tindakan yang bertanggung jawab. Itu sudah terintegrasi dan sudah terbentuk dalam diri kita. Nah, kalau kita bicara farmasis itu sendiri, ya, apoteker itu sendiri, itu apa sih? Ada banyak sekali definisi yang terkait dengan seorang farmasis, seorang apoteker, yang entah itu dia ahli obat, orang yang sudah mendapatkan pendidikan tentang farmasi dan kemudian dia sudah melakukan sumpah sebagai seorang apoteker. Nah, itu ada banyak sekali definisi. Nah, saya karena kita ngomong tentang masalah praktek legal dan bertanggung jawab, maka saya akan bicara farmasis adalah seseorang yang educated. Ya, kita itu teredukasi ya, tapi nggak teredukasi, kita sudah sekolah S1, kita sudah sekolah profesi yang semuanya itu berkutat tentang masalah obat, pembelian obat, pharmaceutical care. We are well educated, ya, kita sudah the one is educated and licensed, ya. Jadi nggak cukup teredukasi saja, harus legal. Ya, berlisensi untuk apa? Untuk memberikan obat, ya, memberikan obat dok? Enggak, kita juga educated and licensed to provide drug information. Jadi kita selain memberikan obat juga harus memberikan informasi tentang obat sebagai seorang yang ahli obat, ya. Jadi dua hal, nggak cukup teredukasi saja, kita harus mempunyai legalitas. Nah, salah satu dan yang tentang Undang-Undang Kesehatan, ya, Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 36 ini juga menyebutkan tentang masalah pelayanan kefarmasian, praktek kefarmasian. Lisensi seorang apoteker untuk berpraktik itu adalah salah satunya dari undang-undang ini, bahwa praktik pelayanan kefarmasian itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi dia harus tenaga kesehatan. Kalau nanti kita bicara merefer ke belakang, di penjelasannya disebutkan bahwa tenaga kesehatan itu yang disebutkan adalah tenaga kefarmasian. Tapi ada kecualinya di belakang, ya udahlah, itu sudah ada di sana. Nah, tenaga kesehatannya harus bagaimana? Punya keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, kalau dia ahli tapi dia tidak punya legalitas, ya seperti tadi disebutkan, dia tidak bisa menjalankan praktek pelayanan kefarmasian secara bertanggung jawab. Nah, ini buktinya bahwa apoteker itu menjadi profesi yang istimewa dalam hal distribusi obat.
ini ada banyak sekali berita ya, peredaran obat yang tidak dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang harus diamankan oleh pihak yang berwajib. Nah, pengedar obat tanpa izin, Kak, ini ada obat tanpa izin, jual obat tanpa resep dokter, dan lain sebagainya. Ini dilakukannya bukan oleh orang-orang yang punya kewenangan untuk mendistribusikan obat atau mengedarkan obat. Nah, kita legal, bahkan kita itu mendistribusikan narkoba aja legal, boleh gitu. Karena itu salah satu kewenangan kita dalam memberikan obat kepada pasien. Jadi, berbanggalah dengan profesi kita bahwa kita mendapatkan kewenangan yang luar biasa. Yang mungkin ketika orang lain melakukan tuh sebenarnya mungkin gampang ya, dodoli obat gitu yang semua orang bisa. Tapi kalau dia nggak legal, ya mereka tidak bisa melakukan. Nah, ada beberapa peraturan perundangan yang selalu berkembang. Jadi di Indonesia itu sekarang peraturan perundangan tentang masalah kesehatan itu selalu berkembang ya, berkembang dari waktu ke waktu, yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Kepala Dinas yang dulu tentang masalah PMK nomor 3, kemudian yang alhamdulillah kemudian sudah direvisi menjadi peraturan nomor 47 yang itu alhamdulillah memberikan angin segar. Tapi kemarin juga ada peraturan yang terbaru tentang masalah penggulungan obat, itu ada satu yang baru, itu kita harus update, kita harus berkembang. Karena apa? Kalau misalnya apoteker itu nanti tidak bisa mengikuti perkembangan dalam masalah peraturan kaitannya dengan apa yang dilakukan, kemudian dia melakukan kesalahan, itu suatu hal yang mungkin harus dia pertanggungjawabkan. Jadi jangan lelah untuk selalu melihat peraturan perundangan yang ada yang kaitannya dengan praktek layanan kita, karena itu menjadi sebuah pegangan ya, jadi pedoman bahwa apa yang kita lakukan ini apakah udah benar ataukah belum benar gitu. Jadi silahkan teman-teman selalu update. Ketika teman-teman dekat dengan organisasi profesi, selalu selalu mengikuti perkembangan di organisasi profesi, insya Allah dari IAI kita akan selalu mendeliver semua informasi kaitan dengan peraturan ini. Kita juga selalu bekerja sama dengan teman-teman di semua elemen, entah itu baik itu melibatkan di pengurus cabang, teman-teman anggota, perguruan tinggi, di level kebijakan, baik itu dinas kesehatan, kabupaten, kota, provinsi, maupun dari Badan POM. Kaitannya kita selalu berdiskusi tentang masalah peraturan perundangan. Bagaimana implementasinya di lapangan? Apakah ini teman-teman perlu edukasi khusus sehingga nanti bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, bahwa ini semuanya harus kita pegang. Bagaimana tentang undang-undang yang terkait ini nanti kita bisa tahu. Ya paling enggak isinya apa sih gitu. Yang penting-penting itu apa saja sih di situ sehingga nanti kita bisa terhindar dari kesalahan dalam melakukan praktek. Nah, kalau ini saya yakin teman-teman sudah tahu ya bahwa seorang apoteker itu harus punya minimal 2 ini, STRA dan SIPA. Termasuk juga teman-teman yang pemegang SIA itu harus dipastikan. Pastikan harus selalu aktif saat berpraktik. Nah, sekarang itu kan kita ada karena kondisi khusus ya, kondisi pandemi, ketika teman-teman ngurus ternyata tidak selesai karena masalah pandemi, maka otomatis akan diperpanjang selama 1 tahun. Tapi tolong itu jangan kemudian membuat teman-teman itu kemudian menjadi kepenaan ya. Kepenaan itu maksudnya ini harusnya sudah diurus, ini masih bisa 1 tahun lagi, besok-besok aja lah. Jangan ya. Ketika nanti teman-teman di pengurus cabang, kan kalau misalnya akan mengurus perpanjangan SIPA itu kan harus ada rekomendasi ya dari pengurus cabang. Nah, ketika teman-teman dari pengurus cabang itu memberikan rekomendasi, tentu teman-teman akan dilihat kalau misalnya diurusnya wes tekan ngendi gitu loh. Apakah ini sudah benar-benar diurus? Misalnya ngurus STRA saya belum keluar ya. Sekarang kan yang baru rame nih ngurus STRA kan lama ya. Saya juga ngerasain ngurus STRA ini lebih dari sekitar 3 bulan lah baru STRA ini baru sampai ke tangan saya. Mungkin ada sampai 4 bulan. Tapi walaupun seperti itu, kalau misalnya tiba-tiba kok ngajukan rekomendasi belum ngurus ngapa-ngapain, saya kira juga teman-teman di pengurus cabang akan mempertimbangkan kembali. Ini kenapa kok nggak diurus? Gitu. Jadi tolong walaupun sekarang kita ada perpanjangan secara otomatis ketika terhambat dengan kondisi pandemi, proses itu harus selalu dilakukan secara disiplin. Kapan saatnya saya harus mengajukan Serkom, kapan saatnya saya harus mengajukan SRA, kapan saatnya harus perpanjangan SIPA. Ya,
Itu sekali lagi saya wanti-wanti kepada teman-teman kaitan dengan masalah izin praktek. Karena apa? Bahkan tidak terjadi masalah pun ketika nggak pegang izin yang legal itu bisa menjadi bermasalah. Apalagi kalau misalnya ternyata ada masalah pada saat berpraktek. Ya. Kemudian ini saya ajak lagi teman-teman ingat bahwa apa saja sih yang harus legal? SDM-nya, apotekernya itu harus legal. Kalau kita punya TTK, TTK-nya juga harus legal. Izinnya masih hidup semuanya, masih bisa dipakai. Ya, itu. Kemudian apalagi? Sarananya. Ya, sarananya harus benar-benar masih bisa beroperasi. Kalau sudah tidak boleh beroperasi, ya satu-satunya jalan harus ditutup operasinya, kegiatan operasionalnya. Jangan nekat dilakukan. Karena apa? Berarti kita melakukan kegiatan pelayanan yang tidak resmi atau tidak berizin. Kemudian komoditasnya, obatnya. Kalau kita jual jamu ya jamunya. Kalau kita jual alkes ya alkesnya. Pastikan apa itu komoditasnya adalah komoditas yang berizin. Ya, komoditas yang berizin. Sebagai contoh gini, ketika seorang teman-teman di apotek itu melakukan transaksi dengan konsumen, maka semua yang kita berikan kepada konsumen itu adalah komoditas yang harusnya berizin. Nah, paling gampang ini loh. Kemarin waktu kita gayeng dengan masalah hand sanitizer, ya. Pada saat itu hand sanitizer kan banyak yang hilang tuh di pasaran. Nah, namanya boro-boro hand sanitizer ya, alkohol 70% aja di sekitar bulan-bulan April itu menjadi suatu komoditas yang langka. Kita dapat hand sanitizer aja kadang yang kemasannya galon, 5 liter. Nah, karena itu kemasannya galon, oh ada jinnya. Karena kita jualnya kalau 5 liter kan repot ya, nggak bisa ya. Kita kemas jadi kemasan yang kecil-kecil. Itu sudah ganti kemasan itu harus sudah ganti izin. Ya, sudah ada izin edar yang baru. Jadi nggak bisa kita kemudian langsung dikemas dan kemudian dijual. Itu adalah komoditas yang tidak legal. Walaupun tujuan kita sebenarnya ya kalau kita nggak jual yang ini masyarakat nggak bisa dapat, tapi kalau kita nggak ngasih sesuatu hal yang legal itu salah di kita. Jadi sekali lagi bahwa SDM, sarana, komoditas itu harus berizin, harus resmi sehingga kita melakukan praktek itu adalah praktek-praktek yang legal, yang sesuai hukum itu tidak menyalahi ketentuan. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau tadi saya bicara tentang masalah pengemasan ulang hand sanitizer, di sini ini di Bengkulu ada kejadian apa? Apoteker ngeracik obat krim wajah untuk flek, ya. Hasilnya bagus, dia tahu ini komposisinya bagus. Mungkin juga komponennya adalah obat-obat yang atau mungkin krim-krim yang bebas. Tapi ketika dia jual dalam kemasan yang sudah baru ya, kemudian itu dideliver kepada pasien dan dia menerima uang dari pasien itu, katanya dengan produk yang dia jual, maka ini harus ada izin edarnya. Kalau nggak ada izin edarnya, berarti produk itu adalah produk yang tidak resmi. Maka ini terpaksa harus diamankan ya. Alhamdulillah ini bisa terselesaikan dengan baik pada saat itu. Nah, makanya PPIAI itu dalam acara PIT yang baru saja berlangsung tahun bulan November kemarin, apa yang disampaikan oleh Ketua PP? Praktek apoteker itu harus profesional dan advokasi perundang-undangan. Jadi apa? Selain kita berpraktek dengan baik, secara peraturan perundang-undangan kita juga harus tahu, kita harus melek hukum, harus selalu update. Gimana tuh caranya update tentang peraturan perundang-undangan? Nah, ini kita ada beberapa media buat teman-teman untuk join ya. Misalnya kita di PDIAI kita ada namanya sekolah kebijakan publik ya, ini terutama buat teman-teman di pengurus cabang. Nanti yang bisa dan ini nanti setelah teman-teman di PC dapat, ini bisa dideliver kepada anggota. Bagaimana tentang masalah pendampingan hukum, masalah peraturan perundangan yang ada di EAI, itu nanti akan kita bahas bersama yang kemarin sudah kita lakukan di PDIAI dalam SOS yang ke-15. Kemudian apalagi di PP ya, melalui linknya ini bisa diakses melalui YouTube, ada yang namanya Rumah Apoteker Indonesia. Nah, ini
nanti akan ada perbincangan dengan beberapa tokoh-tokoh kaitan dengan masalah perundang-undangan. Ini silakan join, silakan teman-teman bergabung. Nanti kita akan belajar bersama, mendengarkan informasi tentang kaitan dengan masalah perundang-undangan. Jadi kita jalannya tuh safe gitu loh, kalau kita tahu tentang masalah peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kaitan dengan legalitas praktek, saya akan kembali bicara tentang masalah praktek yang bertanggung jawab. Nah, ini teman-teman tentu masih ingat ya, ini saya cuma nulis lagi sih kaitan dengan masalah sumpah dan janji apoteker. Bahwa ketika kita adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka seorang apoteker itu tidak akan bisa dianggap jadi apoteker kalau dia belum mengucapkan sumpah dan janji sebagai seorang apoteker. Nanti bisa dibaca sendiri apa saja yang di situ. Saya cuma pengen ngingetin aja sama teman-teman sejawat sekalian, termasuk pada diri saya sendiri. Oh, saya pernah punya janji itu, bahwa saya akan mendharma baktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Jadi nggak boleh kok seorang apoteker itu ketika dia menemukan kasus yang walaupun mungkin itu lucu, ataupun mungkin itu menyedihkan, ataupun mungkin itu sangat menarik, kemudian kita sampaikan sama keluarga kita di rumah tuh nggak boleh. Yang kaitannya dengan masalah pekerjaan dan keilmuan saya. Weh mas, pasienku mau ki. Itu udah kita sudah tidak kita sudah membocorkan rahasia pasien. Karena apa? Seorang pasien itu berhak atas kerahasiaan kondisi mereka. Dan kita harus menghormati itu. Makanya dalam sumpah janji apoteker kita sudah menyampaikan bahwa kita sudah bersumpah bahwa kita akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya. Sekalipun diancam, saya tidak akan menggunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan dan seterusnya. Nah, ini reminding buat teman-teman bahwa ini sumpah saya dulu ya, bisa dibaca kembali yang mungkin sudah terselip sekian lama dalam arsip kita tentang sumpah dan janji apoteker. Nah, kata yang bertanggung jawab itu adalah suatu kesadaran ya, kesadaran dari kita bahwa dalam melakukan pekerjaan kita itu harus sesuai dengan standar profesi. Jadi kita melakukan tugas itu ada standarnya. Kualitasnya itu kudu koyo ngene iki, nek ora koyo ngene iki ora. Ini adalah kualitas minimal yang harus dipegang oleh seorang apoteker. Ya. Kemudian bahwa apabila kita tidak melakukan sesuai dengan standar, maka pasien itu bisa loh nuntut sama kita. Harusnya saya itu dikonseling. Saya harusnya diedukasi bahwa obat ini tidak boleh misalnya diberikan bersama dengan misalnya makanan tertentu. Karena saya tidak diedukasi dengan baik, saya mengalami efek samping. Nah, berarti boleh nggak pasien itu meminta pertanggungjawaban dari seorang farmasis? Tentu boleh. Karena apa? Karena farmasisnya tidak melakukan aktivitas sesuai dengan standar profesi, tidak bertanggung jawab, ya, tidak menyampaikan dengan benar. Kemudian, nah ini kembali lagi bahwa PP juga menghimbau kepada seluruh apoteker untuk praktik bertanggung jawab sampai ini PP mengeluarkan surat kaitan dengan tanggung jawab dalam praktek apoteker. Praktek seorang apoteker yang bertanggung jawab itu paling tidak ada 3 komponen. Legal. Sekali lagi, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa legalnya itu apa saja? Ya, apotekernya, ya sarananya, ya komoditasnya. Ya, kemudian apalagi kemampuannya harus sesuai dengan standar. Kalau substandar berarti apa? Merugikan. Merugikan siapa? Pasien yang dilayani. Tentu kita nggak mau kan dilayani oleh tenaga yang substandar kemampuannya. Kemudian apalagi? Mematuhi kode etik dan disiplin profesi. Nah, nanti kita buka lagi nih kode etik kita itu apa aja. Ya. Dan kita harus patuh dengan kode etik itu. Ini adalah beberapa pedoman ya kaitannya dengan masalah standar praktek apoteker di Indonesia. Ini PPI sudah mengeluarkan ya pedoman tentang standar praktek. Ada lagi standar kompetensi apoteker itu juga ada. Nah, bahwa standar praktek apoteker di Indonesia itu apa saja yang ada di sana. Ini adalah PO-nya
Ini bisa diakses teman-teman gampang sekali, silahkan nanti bisa diakses di websitenya IAI. Kemudian ada lagi tentang apa? Pedoman praktek. Ya, kalau kita mau praktek itu ada pedomannya dalam pengelolaannya, dalam penyimpanan dalam distribusinya itu ada pedomannya. Apa saja yang harus dilakukan sehingga yang dilakukan itu sesuai dengan bisa selalu menjaga kualitas pelayanan kita dalam kondisi yang baik. Yang biasanya nanti kalau pedoman ini kita aplikasikan dalam SPO. Ya, jadi teman-teman yang melakukan pelayanan kefarmasian itu harus punya SPO, entah itu di apotek, di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, harus ada SPO-nya. Bagaimana pengadaan obat, bagaimana nyimpan obat, bagaimana menyerahkan obat resep, bagaimana kalau misalnya ada kesalahan dalam pemberian obat, itu ada SPO-nya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu hal itu harus berdasarkan SPO ini. Kalau berdasarkan SPO ini, kemudian nanti ada masalah, kan kita sudah nih loh, SPO saya sudah benar kok, sudah saya lakukan sesuai dengan ini. Berarti kita harus cari nih akar masalahnya di mana. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa selain seorang apoteker yang bertanggung jawab itu harus legal, harus sesuai dengan standar profesi, juga harus sesuai dengan etika. Ya. Apa itu etika profesi? Adalah suatu sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bersifat profesional. Ya, etika itu jadi sikap hidup kita, kebiasaan kita, attitude kita, bagaimana kita memberikan pelayanan yang profesional. Nah, sikap yang etis ini harus dimiliki oleh seorang profesional. Apoteker itu adalah orang yang profesional, profesi. Harus dengan pendidikan tertentu, harus disumpah, itu adalah sebuah profesi. Sehingga dalam melakukan aktivitas kita harus punya sikap yang etis. Ya. Maka dengan etika ini, maka kita bisa menjalankan profesionalitas kita dengan baik. Ya. Pinter, enggak etis, nggak bakalan disukai. Ya. Etis, sopan banget, tapi nggak ngerti apa-apa, juga nggak bisa memberikan pelayanan. Jadi dua-duanya harus ada. Kalau kita bicara etika profesi apoteker, itu ada beberapa hal yang dimuat di sana tentang masalah kewajiban umum, bahwa seorang apoteker itu harus menjunjung tinggi dan menghayati sumpah apoteker. Makanya tadi saya tayangkan kembali buat reminding tentang sumpah apoteker kepada teman-teman. Kemudian menghayati dan mengamalkan kode etik sesuai dengan kompetensi dan seterusnya. Kemudian selain kewajiban umum ada juga poin tentang kewajiban kita terhadap pasien. Apa yang harus kita lakukan kepada pasien? Mengutamakan kepentingan masyarakat dan seterusnya. Kemudian selain kewajiban terhadap pasien ada juga kewajiban kita terhadap teman sejawat kita, sesama apoteker yang lain, itu juga penting. Jadi kita selain bertanggung jawab pada masyarakat, etis terhadap orang yang kita layani, kita juga etis terhadap teman sejawat. Etis kepada siapa lagi? Kepada tenaga kesehatan lain. Karena apa? Pharmaceutical care itu merupakan salah satu bagian yang bisa kita lakukan dalam patient centered care. Dan komponen dalam patient centered care adalah apa? Kolaborasi. Kita nggak akan bisa berkolaborasi kalau kita nggak etis sama sejawat yang lain. Nyala-nyala sejawat yang lain, nggak bisa. Semua sejawat kita, sejawat profesi kesehatan yang lain itu, semua punya kontribusi. Kita sama-sama bekerja bareng untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kita. Jadi ini penting sekali bagaimana kita punya sikap etis, bagaimana kita membangun profesi yang baik dari seorang apoteker kepada profesi yang lain, bahwa kita menjunjung tinggi bahwa apoteker itu orangnya punya sikap etik yang baik. Kemudian ada itu. Nah, bahwa apoteker praktik yang bertanggung jawab itu adalah suatu hal yang terkait dengan pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien. Kalau kita mengulik ke masalah seorang apoteker itu bisa berpraktik, harus mempunyai izin praktek, maka sekali lagi kita harus bisa berpraktek dengan bertanggung jawab. Apoteker diberikan kesempatan untuk punya sifat sampai dengan 3. Ya, itu bukan semata-mata sebagai peluang, tapi itu adalah sebuah amanah. Artinya apa? Kalau teman-teman akan menggunakan semua, pastikan teman-teman itu amanah dengan semuanya. Kalau misalnya kok megang-megang kok tekad atau nanti yang penting ada namanya,
itu namanya bukan praktek yang bertanggung jawab. Yang penting sarana itu bisa jalan karena harus ada apotekernya. Kalau teman-teman nggak mampu dengan masalah waktu, karena teman-teman dengan pekerjaan yang lain itu sudah cukup menyita waktu, jangan diambil. Karena apa? Karena pharmaceutical care itu berorientasi pada patient safety. Kalau teman-teman nggak ada di sana, sekali lagi patient safety tadi salah satunya apa? Pelayanan langsung. Ya, jadi nggak bisa melakukan pelayanan langsung kalau nggak ada di sana. Jadi tolong ketika teman-teman akan memanfaatkan atau akan menggunakan hak menggunakan 3 sifat, gunakan secara bertanggung jawab. Itu bukan peluang semata, tapi itu adalah sebuah amanah yang ada di pundak teman-teman untuk bisa menjalankan praktek dengan sebaik-baiknya. Dalam himne kita ada jadikan hadirmu sebagai jati dirimu. Jadi ketika kita datang, itu adalah kita membawa jati diri seorang apoteker. Kalau cuma nama doang, itu bukan sebuah kehadiran, ya. Berarti ya jati dirinya tidak bisa ditunjukkan di situ, karena kita harus menegakkan cita kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan. Ya, saya kira itu saja. Ini adalah bentuk cinta kasih kita kepada semua pasien kita dengan memberikan pharmaceutical care yang baik dan selalu berpraktek dengan bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Eni. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.